heard the chatter. You've seen the slap. That's all behind us. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk momen-momen paling liar dan tak terlupakan dari pertandingan tinju spesial yang sangat dinantikan ini, serta hiruk-pikuk media yang mengelilinginya. You just felt his power. What did that feel like and why did he do that to you? I didn't even feel it. He's angry. He's an angry little elf. Nomor 10, aksi masuk Jake. Ladies and gentlemen, the wait is over. Making his way to the ring first, fighting out of the blue corner, here is Jake Paul. Sesuai dengan kepribadiannya yang terkenal suka pamer, anak Disney yang kini berusia 27 tahun yang beralih menjadi influencer media sosial sekaligus petinju profesional membuat aksi masuk yang tidak terlupakan dan tidak ada yang mengharapkan hal sebaliknya. Jake Paul tiba dengan Chevrolet Lowrider hijau custom ditemani oleh teman-temannya termasuk sang kakak Logan. Jake Paul knows how to make an entrance. It's a customized Chevy Dually crew cut truck built by Gas Monkey Garage. Full hydraulic lowrider with 12 inches of suspension drop, double metal flake paint with airbrush flames. Yang paling menarik, aksi masuk Jake diiringi oleh lagu ikonik Phil Collins, In the Air Tonight, yang diingat oleh penggemar Mike Tyson dari penampilannya dalam film komedi The Hangover tahun 2009. Dan yang lebih mencolok lagi, Jake menyebut kostumnya sebagai, dalam tanda kutip, kostum tinju termahal sepanjang masa. Dengan 380 karat berlian dan biaya lebih dari $1 juta untuk pembuatannya. Hey, there's the pigeon that Paul tried to give to Tyson. Tyson said he was going to feed it to his falcon. Paul brought it back. And yeah, we can all feel it. There is something in the air tonight. Nomor 9, Mario Barrios melawan Abel Ramos. Ladies and gentlemen, our next bout is for the WBC Welterweight Championship of the World. Introducing first, the challenger. Fighting out of the red corner, please welcome to the ring, Abel Ramos. Mereka yang menonton Jake Paul versus Mike Tyson mungkin terkejut mengetahui konsep undercard, semacam serangkaian pertandingan pembuka sebelum momen utama yang ditunggu-tunggu. Undercard ini dilaporkan membuat penonton baru bingung karena acara streaming langsung Netflix dijadwalkan mulai pukul 8 malam. And his opponent, fighting out of the blue corner, the defending champion, El Azteca, Mario Barrios. Namun perlu dicatat bahwa pertandingan sebelum Paul dan Tyson juga tidak membosankan. Pertarungan tegang antara Ramos dan Barrios berakhir imbang. Tetapi kedua petinju tampak tidak kecewa. Setelah pertandingan, Ramos berkata, dalam tanda kutip, itu adalah pertandingan yang hebat untuk para penggemar. Jika ada dua petinju Meksiko seperti kami, aksi seru sudah pasti terjamin. And finally, Judge Doug Robinson sees the contest 113 to 113, a draw. This bout has been ruled a split draw. Mario Barrios is still the WBC Welterweight Champion of the World. Nomor 8, taruhan besar Drake, dan dia kalah banyak. Kita mungkin merasa kasihan pada superstar hip hop asal Kanada ini. Rapper pemenang Grammy yang memiliki nama asli Aubrey Graham ini mengalami tahun 2024 yang sulit. Perseteruannya dengan Kendrick Lamar berakhir setelah Lamar merilis lagu hit Not Like Us yang membuat Lamar secara luas dianggap sebagai pemenang. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block 1. Ketika tiba pada Paul versus Tyson, Drake kembali tidak beruntung. Lewat Instagram sebelum pertandingan, Six God mengungkapkan bahwa dia bertaruh $355.000 Amerika untuk kemenangan Tyson dengan potensi kemenangan lebih dari $1 juta. Namun, Jake Paul akhirnya memenangkan pertandingan tersebut, meninggalkan Drake dengan tangan kosong. Nomor 7, Niraj Goyat melawan Whindersson Nunes. Lil Whindersson Nunes. He's been training with the likes of UFC light heavyweight champion Alex Pereira, one of the great strikers in combat sports, in preparation for the fight.
He has recorded wins over Mario Silva and a vicious body shot knockout of Villapec on Influencer Boxing as we take a closer look at this multi-hyphenate. Pertandingan pertama di undercard, Goyat melawan Nunes dimulai dengan suasana yang gaduh dan penuh energi. Sebagian dari kamu mungkin sudah mengenal Nunes, seorang YouTuber populer asal Brazil yang pernah menjadi pemilik channel YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di negaranya. Bahkan hingga tahun 2024, channel Nunes tetap berada di 100 besar channel YouTube dengan jumlah subscriber terbanyak di dunia. From one of the most populous countries on earth, India, has a decorated amateur system, but what a night and what an opportunity for both fighters making history. The first boxers to walk out at AT&T Stadium as we are streaming live and globally around the world on Netflix. Petinju profesional dan seniman bela diri campuran asal India, Goyat, yang secara terbuka berseteru dengan Jake Paul dan bernaung di bawah Most Valuable Promotions, akhirnya dinyatakan sebagai pemenang dengan keputusan mutlak. Hal ini terjadi meskipun dia menghadapi kritik luas atas sikapnya yang dianggap kurang sportif dalam satu momen yang menjadi viral. Ladies and gentlemen, at the end of 6 full rounds, we go to the judges' scorecards for the official decision. Judge Javier Alvarez sees the contest 59-55, while judges Lisa Chiampa and David Yakabuchi see it 60-54, declaring your winner by unanimous decision, Niraj Goya. Nomor 6, Katie Taylor melawan Amanda Serrano. It is time for the rematch for the undisputed Super Lightweight Championship of the world. Introducing first, the challenger, fighting out of the red corner, making her way into the ring, here is Amanda Serrano. Bagi mereka yang mengikuti persaingan antara Taylor dan Serrano, kemenangan tipis Taylor mungkin mengejutkan. Petinju asal Irlandia ini berhasil mempertahankan gelarnya dengan skor 95-94 atas lawannya. The Guardian menggambarkan pertarungan ini sebagai, dalam tanda kutip, pertarungan paling signifikan dari malam yang surreal. Dan sebagai kelanjutan dari, dalam tanda kutip, salah satu pertarungan terbaik yang pernah diadakan di Madison Square Garden. Taylor mendapat sorotan karena penggunaan kepalanya yang berlebihan, yang membuat Serrano mengalami luka di atas mata kanannya. All 3 judges see the contest 95-94, declaring your winner by unanimous decision, and still the undisputed Super Lightweight Texas has always been a cult. Nomor 5, Mike menampar Jake saat weigh-in. Salah satu momen paling liar dan viral dari pertandingan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan pertandingan itu sendiri. Dalam contoh trash talk yang tampaknya kelewat batas, Tyson terekam menampar Paul di sesi weigh-in pada hari Kamis, tepat sebelum pertandingan yang sangat dinantikan itu. Mike, can I ask? The world is excited to see you one last time, perhaps. Can you just tell us the emotions, the thoughts that are going through your mind right now? Talking's over. Why did you push him there? Alright, that's it. That's it for Mike Tyson. Menurut laporan ESPN dari sumber dekat Tyson, legenda tinju itu marah karena Jake sengaja menginjak kakinya, sementara Tyson telah terbuka tentang perjuangannya melawan rasa sakit kronis akibat sciatica. Tyson berkata kepada New York Post, dalam tanda kutip, awalnya saya ingin percaya bahwa itu terjadi secara tidak sengaja, tetapi sekarang saya pikir itu mungkin saja disengaja. Saya merasa sangat kesakitan dan harus membalas. I didn't even feel it. He's angry. He's an angry little elf. Mike Tyson, I thought that was a cute slap, buddy, but tomorrow you're getting knocked the fuck out. I'm f***ing him up, Ariel. I'm f***ing him up. He hits like a It's personal now. It's personal now. He must die. Nomor 4, interview setelah pertandingan. Jake, congratulations on the victory. Are you surprised that went the distance? First and foremost, Mike Tyson, it's such an honor. Let's give it up for Mike, bro. He's a legend. He's the greatest to ever do it.
He's the GOAT. I look up to him. I'm inspired by him. Segera setelah Paul dinyatakan sebagai pemenang dengan keputusan mutlak, komentator Ariel Helwani menekannya dengan pertanyaan apakah dia terkejut dengan hasil tersebut. Sebagai tanggapan, Paul menunjukkan rasa hormat dan penghargaan yang besar kepada Tyson, sesuatu yang jarang terlihat dalam pertukaran panas mereka sebelumnya. So are you happy with what you did out there tonight? Absolutely happy, yes. Are you surprised it went the distance? No, I knew he was a good fighter. I knew he was prepared, but I came to fight. Alih-alih menjawab langsung, Paul memuji warisan dan pengaruh besar Tyson dalam dunia tinju, menyebutnya sebagai, dalam tanda kutip, pria terkuat dan paling tangguh di planet ini. Dan merasa terhormat bisa bertarung melawan legenda tersebut. I didn't prove nothing to anybody, only to myself. I'm not one of those guys that look to please the world. I'm just happy with what I can do. Nomor 3, nampaknya Mike lupa kalau dia sedang diwawancara oleh anak-anak. So after such a successful career, what type of legacy would you like to leave behind when it's all said and done? Well, I don't know. I don't believe in the word legacy. I just think that's another word for ego. Legacy doesn't mean nothing. That's just some word everybody grabbed onto. Someone said that word and everyone grabbed on the word, so now it's used every 5 seconds. Petinju veteran dan ikon pop culture Tyson dikenal karena selalu berbicara belak-belakan. Reputasi itu tetap bertahan dalam wawancara aneh namun lucu ini, di mana seorang anak berusia 14 tahun, Jaislyn Jaycee Guerra, mendapatkan jawaban yang intens dari atlet tersebut. It means absolutely nothing to me. I'm just passing through. I'm gonna die and it's gonna be over. Who cares about legacy after that? Ketika Guerra bertanya kepada Tyson tentang apa warisan yang ingin ditinggalkan Tyson setelah, dalam tanda kutip, karir yang begitu sukses, Tyson menjadi sedikit eksistensial, menyatakan ketidakpercayaannya terhadap konsep legacy atau warisan, dan mempertanyakan keberadaannya. Dengan profesionalitas yang luar biasa, Guerra yang terlihat bingung berhasil menangani jawaban tak terduga itu dengan tenang. So I'm gonna die. I want people to think that I'm this, I'm great. No, we're nothing. We're just dead. We're dust. We're absolutely nothing. Our legacy is nothing. Well, thank you so much for sharing that. Nomor 2, Jake Paul melawan Mike Tyson. And now, ladies and gentlemen, firing out of the red corner, making his way back to the ring. Welcome home, Iron Mike Tyson! Ini dia, momen yang telah kita tunggu-tunggu. Dan ternyata sedikit mengecewakan, pertandingan ini telah dipromosikan sejak bulan November tahun 2023 ketika Netflix secara tentatif mengumumkan akan menyiarkan salah satu pertandingan Jake Paul. Beberapa bulan kemudian, pada bulan Maret 2024, diumumkan secara resmi bahwa Paul akan melawan Tyson dalam pertandingan eksibisi profesional yang dijadwalkan pada tanggal 20 Juli di AT&T Stadium, Arlington, Texas. No matter what happens tonight, it's an incredible feat for a 58-year-old man to get in shape like he has done and to step in the ring once again and challenge his legacy. Incredible and unbelievable, all I can say. Antisipasi meningkat ketika Tyson harus menjadwal ulang pertandingan ke tanggal 15 November 2024 karena masalah kesehatan. Namun, pertandingan itu sendiri dikritik karena pace-nya yang lambat dan kurangnya aksi. Sebagian disebabkan oleh usia Tyson yang sudah lanjut. Most importantly, protect yourself at all times. I say stop whatever you're doing and listen to my commands. Punches in this area and up will be considered legal. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap ada video baru. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu mengaktifkan notifikasi pada menu pengaturanmu. Nomor 1, Jake Paul memenangkan pertandingan. We go to the judges' scorecards for the official decision. Judge David Yakubuchi sees the contest 80-72, while judges Lawrence Cole and Jesse Reyes see it 79-73. Pada akhirnya, Paul dinyatakan sebagai pemenang dengan keputusan mutlak dengan skor 79-73 dan menurut The Guardian, dalam tanda kutip, 87-2 yang dianggap hampir sempurna. Menurut Donald McRae dari The Guardian, pertandingan ini dimaksudkan untuk memberikan kredibilitas kepada Paul di dunia tinju. Namun, McRae meragukan keberhasilan upaya tersebut, mengutip usia Tyson yang sudah tua serta masalah kesehatannya. Declaring your winner by unanimous decision, Jake El Gallo!
Hasil ini membuat penonton kecewa yang jelas-jelas lebih mendukung Tyson dan bahkan mencemooh Paul saat masuk ke ring di babak-babak akhir pertandingan. Tyson yang disambut dengan antusiasme oleh penonton di arena dan di rumah memberikan harapan bahwa ini bukanlah pertarungan terakhirnya. Jadi, rematch mungkin? Well, it happened. Jake Paul beat Mike Tyson. And the crowd here wondering what to make of it all. Rosie? I have to tell you, I'm just not surprised. No. You know? Are you surprised, Roy Jones Jr.? No, I'm not really surprised. After seeing Mike's legs, I'm not surprised at all. Apa pendapat kalian tentang Jake Paul melawan Mike Tyson? Beritahu kami di kolom komentar. Another round of applause for these two main eventers tonight, Jake Paul and Mike Tyson. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video lainnya dari Watch Mojo Indonesia. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.